أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن kuntum ta'lamun. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tetapi barang siapa khawatir bahwa orang yang berwasiat akan berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mengadakan perdamaian di antara mereka, maka tidak ada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu terpelihara dari segala keburukan, yaitu beberapa hari yang telah ditentukan bilangannya. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah ia berpuasa sebanyak itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, hendaklah membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa berbuat kebaikan dengan rela hati, maka hal itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ऐ हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे, ऐ शम्मे रुख अपना मुझे. Tapi adek mau tanya, kalau di negara lain ada gak yang puasa? Ada dong, Dek. Puasa itu tidak hanya dilakukan di Indonesia aja, tapi dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia. Berarti umat Islam di dunia juga pada puasa Ramadan dong? Iya, Kak. Di Amerika, di Kanada, di Mekah, juga di negara-negara lain, semua melakukan puasa di bulan Ramadan. Kalau mereka puasanya sama kayak di Indonesia nggak, Pi? Nah, itu berbeda-beda, Kak. Ada di suatu negara yang puasanya 18 jam. Bahkan ada juga yang sampai 20 jam. Lama banget ya.
Untungnya Pi, kita tinggal di negara Indonesia. Jadi puasanya nggak terlalu lama deh. Kalau zaman dahulu ada gak Pi yang puasa? Ada, puasa itu sudah ada loh sejak zaman Nabi Zakaria alaihissalam. Wah, ternyata sudah lama banget ya Pi. Kakak, adek, yuk kita nonton video tentang puasa biar kakak sama adek lebih paham lagi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Buldan Burhanuddin insya Allah akan menemani Anda dalam program Keluarga Ramadan. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang eksistensi puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kalau di Al-Qur'an kita ayat 184. Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kamu berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Memahami tentang puasa, saya kira tafsirnya sangat luas dan sangat mendalam. Dari istilah itu sendiri, puasa berawal dari kata soma yasumu siaman dalam bahasa Arab, yang artinya adalah menahan. Jadi ada satu bentuk ritual ibadah di dalam agama kita, di dalam kaum muslimin, yakni berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan. Ternyata kegiatan ibadah yang seperti ini tidak hanya berada di dalam kaum muslimin atau dalam agama kita, agama Islam, tetapi kita menemukan dalam literasi-literasi, dalam kitab-kitab suci, bahwa ternyata puasa ini atau kegiatan seperti ibadah puasa ini sudah ada semenjak dahulu. Misalkan contoh Hadrat Nabi Zakaria alaihissalam, beliau juga pernah mendapatkan perintah berpuasa dari Allah Subhanahu wa taala selama 3 hari, tidak berbicara, kemudian tidak makan dan minum. Kemudian di dalam agama Nasrani juga ada yang dikenal puasa, itu selama 40 hari. Dan di tanah Jawa itu ada yang dikenal dengan bertapa. Itu juga salah satu bentuk daripada berpuasa. Jadi mereka mengasingkan diri ke hutan atau ke gua ya, atau ke tempat-tempat yang tersembunyi. Kemudian mereka melakukan ritual berpuasa atau menahan diri, itu bahkan lebih sulit ya. Jadi menahan diri bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ya. Dan itu menjadi ciri khas bagi para resi, kemudian orang-orang yang memiliki kearifan di zaman dahulu. Nah, di dalam Islam kita, puasa ini merupakan salah satu rukun dalam Islam, yaitu puasa di bulan Ramadan. Nah, menjadi wajib karena Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan di dalam Al-Qur'an dengan kalimat kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kita berpuasa.
Kemudian yang kedua, kenapa disebut puasa itu namanya Ramadan? Ramadan ini berasal dari kata armado, yang artinya ada panas terik yang membakar. Nah, kita mengenal di dalam dunia militer ada namanya armada, armada perang. Itu biasanya ditempatkan di laut samudra yang panas terik. Nah, maksud daripada puasa ini adalah untuk membakar dosa-dosa, membakar noda-noda yang ada di dalam diri kita. Makanya berpuasa ini salah satu ibadah yang sangat luar biasa, sangat susah, bahkan menyusahkan diri sendiri ya, beribadah puasa. Dan tentunya puasa ini tidak hanya menahan makan, menahan minum, ya, tetapi menahan dari apa yang bisa membatalkan puasa, macam bergibat, kemudian melakukan hal-hal yang lagau, melakukan sesuatu yang tidak penting ya di dalam berpuasa. Bahkan di dalam berpuasa ini banyak sunah-sunah yang dilakukan, ya, seperti taraweh, sholatnya ditambah, ya. Ada sholat tarawehnya, kemudian ada itikafnya, kemudian ada zakat fitrahnya, kemudian ada banyak sekali ya sunah-sunah yang dilakukan selama kita melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian puasa ini, karena puasa ini adalah ibadah yang sangat rahasia ya, sehingga Allah sendiri mengatakan bahwa pahala puasa itu adalah aku sendiri. Wa ana adzibihi, aku sendiri yang menjadi pahala bagi orang yang berpuasa. Kalau misalkan seseorang melaksanakan sholat, itu gampang ditebak. Oh, ini sedang sholat, ada rukunya, kemudian ada sujudnya, ya, ada i'tidalnya, itu gampang sekali. Tetapi kalau menebak orang yang berpuasa sangat sulit. Bisa saja dia habis makan kemudian pura-pura puasa, gulak-gilek, asal lemes nih, padahal dia tidak berpuasa. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, ruba so'imin wa so'imu hilal juwal ats. Banyak orang yang berpuasa tapi puasanya itu hanya menahan lapar dan dahaga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan puasa ini, ya. Karena puasa ini adalah puasa yang ditentukan, puasa yang memiliki ketetapan waktu, jadi tidak bisa dilakukan di bulan-bulan lain. Untuk khusus puasa Ramadan atau puasa di bulan Ramadan itu dilakukan di bulan Ramadan. Jadi tidak bisa dilakukan di bulan lain kecuali membayar qadha, ya. Misalkan orang di bulan puasa dia batal melakukan puasa karena ada rukhsah atau ada ilat atau ada kesusahan lain sehingga dia tidak berpuasa, maka dibolehkan membayar di bulan lain. Tetapi untuk ketetapan puasa dia tetap dilaksanakan di bulan Ramadan. Dalam 1 tahun itu 1 bulan penuh, ya. Dan ini tentunya ada batasan-batasan. Karena puasa ini ada batasan, Rasulullah SAW bersabda mengenai puasa ini. Beliau bersabda, wa idza ra'aitumul hilal fasumu. Jika kamu melihat hilal, nah ini batasan puasa pertama adalah ketika melihat hilal, ya. Wa idza ra'aitumul hilal fasumu. Apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan jika kamu melihat hilal di akhir bulan ini, bulan Ramadan ini, fa'aftiru, maka kamu juga berbuka atau istilahnya beres lah. Diakhiri dengan Idul Fitri biasanya. Diakhiri dengan Lebaran kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, tentunya di Indonesia ya, perhitungan hilal ini itu sudah diatur oleh negara. Jadi Kementerian Agama beserta jajaran ormas-ormas Islam biasanya menghitung dalam 2 kategori hitungan. Pertama ada yang dilihat melalui hilal, batasan puasa. Kemudian yang kedua melalui hisab. Ya. Jadi ada 2 metode, ada metode hilal, ada metode hisab. Sebenarnya dua-duanya tidak perlu dipermasalahkan. Silahkan saja disepakati mana yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, karena bagi Ahmadiyah ini puasa ini tidak punya
badan ru'ya sendiri, tidak punya badan hisab sendiri, tetapi sepenuhnya mengikuti pemerintah. Jadi apa yang diputuskan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, maka orang Ahmadi dimanapun di Indonesia itu melakukan puasa tepat sesudah diumumkan Ru'yatul Hilal oleh Kementerian Agama. Nah, ini batasan-batasan yang ada di dalam puasa ya. Nah, kemudian di dalam puasa ini tentunya tidak semua orang bisa melakukan puasa. Siapa-siapa saja yang berhak melaksanakan puasa. Nah, bagi orang yang sehat, ya, bagi orang yang memiliki kemampuan, dia sehat, dia akil balik, ya, kemudian dia dia tidak memiliki kemampuan atau memiliki kemampuan untuk berpuasa, maka wajib atasnya berpuasa. Nah, kalau misalkan orang seperti ini tidak berpuasa 1 hari saja, maka Allah Subhanahu wa taala hukum dia. Man aftara yauman fi Ramadan wala rukhsatin. Barang siapa yang berbuka 1 hari di bulan Ramadan tanpa rukhsah atau tanpa ketetapan Allah yang dirukhsahkan kepadanya, la qadolahu, tidak ada qado baginya, faliyatabawa maq'adahu minan nar, maka dia siap-siap berada di neraka. Itu 1 hari saja tidak ada qado. Tetapi bagi orang-orang tertentu, nah ini menjadi batasan, misalkan yang sakit itu boleh tidak berpuasa. Kemudian yang sudah uzur juga ada keringanan tidak berpuasa. Bagi anak-anak juga ada keringanan. Nah, di dalam jemaat kita ya, Hadrat Khalifatul Masih Khamis beliau pernah berkhutbah tentang batasan anak-anak di dalam berpuasa. Jadi jangan sampai ada kesan begini, bahwa puasa itu karena diwajibkan, jadi anak kecil pun dipaksa untuk puasa ya. Dipaksa untuk melakukan puasa, akhirnya menyusahkan bagi anak itu, terjadi dehidrasi dan segala macamnya, menjadi sakit. Ini bukan itu sebenarnya. Nah, di dalam Islam ini bahwa Hadrat Al-Fadl Masih beliau menjelaskan tentang puasa ini, anak-anak itu boleh diwajibkan berpuasa itu pada usia balik. Nah, ada usia 17 tahun, ada usia 16 tahun ya bagi perempuan. Itu sudah betul-betul siap melakukan puasa. Nah, bagi usia-usia anak itu boleh berlatih ya, berlatih melakukan puasa, tapi tidak wajib. Nah, ketika sudah tepat waktunya dia wajib istilahnya melaksanakan puasa, maka si orang tua harus ya menekan anak-anak untuk melakukan atau ikut melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Nah, kemudian apa esensinya ya? Puasa ini untuk apa? Karena puasa ini adalah ibadah yang betul-betul memiliki keistimewaan ya. Nah, pertama adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini menjadi salah satu kekhasan bahwa puasa itu endingnya adalah supaya menjadi orang-orang yang bertakwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Emang kelihatannya ya pemirsa, bahwa bertakwa itu kelihatannya gampang kalau diucapkannya. Tetapi sebenarnya orang yang bertakwa itu sangat susah. Kenapa? Karena tadi harus melalui latihan-latihan. Nah, salah satu latihannya adalah dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Menahan lapar, menahan dahaga, menahan nafsu, menahan yang membatalkan puasa. Nah, kemudian apa saja yang dilarang ya di dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Sebenarnya larangan ya, bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu adalah banyak. Dan diantaranya adalah apa yang dihalalkan selain di bulan Ramadan, misalkan hubungan suami istri. Itu di siang hari itu tidak diperkenankan di bulan Ramadan. Bahkan di zaman Rasulullah SAW itu didenda ya, istilah dibayar kifarat, itu 2 bulan berturut-turut kalau melakukan hal itu di bulan Ramadan. Ini berat sekali. Nah, kemudian juga bergibat ya, itu bisa mengurangi pahala puasa. Itu juga tidak diperkenankan di dalam
selama kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Nah, puasa yang dilaksanakan oleh orang-orang Ahmadi ini orang-orang Ahmadi kan katanya, kata orang di luar, orang Ahmadi itu bukan Islam, ya. Orang-orang Ahmadi juga sama melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Bahkan bagi orang Ahmadi itu berpuasa bukan hanya sekedar puasa saja, tapi semua amal-amal di bulan Ramadan itu dilakukan, ya. Dilakukan sebagaimana mestinya. Bahkan yang orang Ahmadi yang ada di belahan dunia lain itu, seperti di Eropa atau bahkan di Afrika, ya, mereka melaksanakan puasa itu berat sekali. Karena kalau di Indonesia kan jelas berpuasa mulai jam 5 atau habis subuh begitu, ya. Kemudian jam 6 itu sudah selesai. Bahkan ada di bagian lain itu bagi saudara-saudara kita melaksanakan puasa lebih dari 12 jam, ya. Bahkan ada yang 18 jam sampai 20 jam, ya, sangat luar biasa. Dan itu dilakukan. Bahkan ada saudara-saudara kita yang melaksanakan puasa di musim panas. Seperti di Pakistan, di India, itu pas Ramadan itu adalah mereka mengalami panas sekali, ya, terik sekali panasnya. Sehingga mencapai 49 derajat, bahkan 50 derajat. Dan ini sangat luar biasa, ya, puasa di situasi yang sedemikian rupa. Jadi itulah barangkali beberapa hal yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, ya, pemirsa sekalian, bahwa sekali lagi bahwa puasa adalah salah satu ibadah, salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tetapi puasa ini bukan hanya pada kita saja. Tetapi umat-umat terdahulu pun sudah ada kewajiban kepada mereka. Hanya mungkin corak, ya, corak ragam daripada puasa itu yang berbeda-beda. Ada yang puasanya tidak boleh makan tertentu, ya, misalkan makanan-makanan tertentu, atau bahkan ada yang tidak boleh berbicara, ya. Banyak sekali di agama-agama lain melakukan puasa, dan ini bentuk-bentuk puasa. Hanya kalau di Islam itu di bulan Ramadan itu penuh melaksanakan puasa di siang hari, ya, tapi tidak dengan malam harinya, siang hari saja sampai waktu maghrib. Itu adalah batasan-batasan puasa yang dilaksanakan oleh kaum muslimin. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bahasan materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menemani ibadah pemirsa di bulan Ramadan ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ternyata sejak zaman dahulu sudah ada tuh kewajiban untuk berpuasa. Tidak hanya puasa menahan makan dan minum saja. Tapi kalau dulu sudah ada juga tuh puasa untuk puasa bicara. Wah, untung sekarang udah nggak ada puasa berbicara lagi ya, Pi. Soalnya kalau masih ada, ntar puasa kakak batal terus deh. Iya, kakak bisa aja sama adek.